Semua orang hari ini ingin viral. Semua orang ingin segera terkenal. Mengapa? Karena semua orang ingin mendapatkan keuntungan. Bahkan hari ini tolak ukur tentang kesuksesan adalah siapa yang viral. Bagaimana dengan puasa kita? Ramadan mengajari kita puasa. Bukankah puasa mengajari kita tentang ketersembunyian? Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Puasa kita yang itu wajib kita jalankan di Ramadan melatih ketersembunyian. Rasul sendiri yang langsung menyampaikan itu. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lah illa siyam, fa innahu li wa ana azzi bih." Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amal anak keturunan Adam adalah untuknya, adalah baginya, kecuali sial. Itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan hadis ini dengan kalimat yang luar biasa, bahwa puasa itu adalah merupakan amal yang balasannya tidak Allah wakilkan bahkan kepada para malaikat sekalipun. Langsung Allah yang memberi, langsung Allah yang membalasnya. Mengapa? Karena seakan Allah ingin berkata, puasa adalah rahasia antara aku dan hambaku. Ya, rahasia antara aku dan hambaku. Terus di mana letaknya mereka yang hari ini selalu berlindung di balik kalimat memviralkan kebaikan? Bukankah ini kebaikan harus didengar oleh banyak orang? Semakin banyak orang yang tahu lebih baik akan menjadi rangkaian dan MLM pahala bagi kita. Yang berkata seperti itu artinya dia tidak melengkapi ilmunya dalam Islam. Apakah kalimat itu salah? Tidak. Tapi dia hanya benar sebagian. Karena syariat ini juga yang mengajari tentang ketersembunyian. Puasa contohnya. Bahkan Allah mengajari kita sebagai hambanya bahwa kita wajib memiliki rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu. Saya dan Allah saja yang tahu. Itu artinya tidak saya izinkan semua makhluk ini tahu. Bahkan mungkin orang terdekat saya. Mungkin orang yang ada di samping saya. Atau orang yang paling sering bertemu dengan saya. Rahasia antara saya dan Tuhan saya. Ya, dalam kita beramal, memang ada masanya kita harus umumkan, sampaikan. Bahkan nikmat Tuhanmu pun harus kau ceritakan. Bahkan itu mungkin menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Ya. Tapi ternyata syariat mengajari kita untuk menutupi, merahasiakan. Biarlah itu hanya aku dan Tuhanku yang tahu. Tidak aku izinkan siapapun, bahkan orang paling dekat dengan diriku untuk mengetahui amal itu. Kemana itu? Sayangnya kita memang hanya mengetahui Islam pada sebagiannya saja.
mesti kita lengkapi agar semakin lengkap kebaikan kita. Itu artinya ada amal-amal yang seharusnya kita sembunyikan, kita rahasiakan, bahkan amal kebaikan sekalipun. Tak semua hal harus kita viralkan. Tidak semua hal harus kita ceritakan. Bahkan tidak semua kebaikan harus diketahui oleh banyak orang. Karena kalau begitu, kalau semua harus diketahui oleh banyak orang, kalau semua harus diviralkan ke banyak orang, di mana letak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, mencintai seorang hamba yang at-taqi al-ghani al-khafi. Bertakwa, kaya, tersembunyi. Hamba Allah yang bertakwa, kalau ada orang yang baik, anggap kalimatnya adalah baik, walaupun mungkin belum tentu mencapai derajat takwa, tapi anggap yang paling bisa kita baca adalah baik. Rasanya kita semua akan sepakat hari ini bahwa dia orang baik. Tidak tersembunyi. Apalagi orang kaya. Bagaimana orang kaya menyembunyikan kekayaannya? Bahkan kita tahu kalau dia dermawan, bagaimana menyembunyikan kedermawanannya? Tapi Allah meminta untuk mencapai hadis Nabi bahwa Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, tapi kalimat terakhirnya tersembunyi. Al-khafi, al-abd at-taqiyya, al-ghaniyya, al-khafi. Ketersembunyian ini yang membungkus ketakwaan dan kekayaan serta kedermawanan hamba tersebut. Di mana letaknya hadis ini kalau semua kebaikan harus diceritakan? Belum lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Rasul menyampaikan, Ista'inu ala injahi hajatikum bil kitman. Pakailah untuk mensukseskan semua keinginan dan hajat hidup kalian dengan cara al-kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Ini terbalik bukan? Terbalik bukan? Kalau hari ini untuk sukses, semua orang harus memviralkan. Tapi Nabi SAW, Nabi meminta kita untuk agar sukses, sembunyikan. Di mana letak rahasianya? Mengapa justru untuk sukses Anda harus sembunyikan? Untuk mengejar hajat dan kebutuhan kalian. Untuk bisa sukses, mengapa harus malah bersembunyi? Nabi SAW berikan alasan. Ini alasan. Dahsyat alasan ini. Dan ini tidak diketahui oleh banyak orang yang mengejar viral hari ini. Ceroboh. Padahal ini bisa menyebabkan runtuh semua kebesaran yang telah dibangunnya. Nabi SAW melanjutkan kalimat dengan mengatakan, fa inna likulli ni'matin hasud. Sesungguhnya setiap nikmat itu ada yang hasad. Sekali lagi, setiap nikmat itu ada yang hasad. Memang apa dampak hasad? Bukankah kita diajari untuk berlindung? Salah satu kejahatan dan keburukan yang mengintai dan mengancam kita adalah hasad. Wa min syarri hasidin
idza hasad. Karena orang hasad itu bisa bertindak dengan fisiknya untuk menghancurkan semua karya kita. Bahkan dia tidak perlu menggunakan tangannya. Kita tahu dalam tema yang lain tentang umpamanya tentang tema ainun hasid. Bahkan hanya melihat. Kalau yang melihat adalah orang yang hasad, maka bisa rusak, bisa hancur, bahkan bisa punah semua karya yang kita bangun. Tidak sederhana itu. Maka ketersembunyian inilah yang dilatih oleh puasa kita. Kalau ingin sukses, proses kita meraih semua hajat kita, tutupi dan sembunyikan. Tutupi dan sembunyikan agar kita sukses. Resep nubuah, kaidah nabawiyah, itu kaidah Rasul SAW. Dan itu juga merupakan kebiasaan salafus soleh kita, para ahli ilmu, para ulama, orang-orang mulia zaman dahulu. Mereka menutupi amal itu. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'in, beliau sampai mengatakan bahwa ada orang-orang yang mereka menyelesaikan bacaan Qur'annya, mereka menghatamkan hafalan Qur'annya, mereka menguasai Qur'annya, bahkan tetangga terdekat pun tidak tahu. Ada orang yang begitu faqih, banyak ilmu fikihnya, tapi juga orang tidak tahu. Padahal kita tahu untuk mencapai seseorang memiliki ilmu fikih yang banyak, semua orang tahu prosesnya. Tapi begitulah zaman dahulu. Bahkan kecamuk perang. Kalau sudah kecamuk perang, bagaimana kita tidak tahu siapa menjahitnya? Tapi segitu pun terkisahkan tentang orang-orang mulia. Sepanjang mereka bisa menutupi amalnya, mereka lakukan. Bahkan di dalam keadaan yang tidak mungkin dilakukan. Anggaplah kisah seorang dermawan, alim sekaligus mujahid besar. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dalam sebuah jihad melawan Romawi. Itu sampai menutupi wajahnya dengan kain, selembar kain. Karena beliau sangat terkenal. Agar tidak dikenali. Agar tidak dikenali siapa dia. Bisa itu dilakukan. Agar al-kitman, kemuliaan sebuah amal dengan menyembunyikan. Sekarang dengarkan kalimat dua orang yang namanya hari ini melintasi timur sampai barat, utara sampai selatan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Orang seperti beliau berdua tidak mungkin tidak terkenal. Tapi lihat kata kecil dalam hatinya. Justru itu yang membuat beliau sukses. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, saya ingin semua orang belajar ilmu tanpa berkata bahwa diambilnya dari saya. Tanpa menisbatkan ilmu itu pada saya. Al-Imam Syafi'i sumber ilmu. Semua orang yang belajar ilmu fikih pasti akan melewati jalur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di antaranya. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa ini adalah ilmunya Imam Syafi'i. Tapi beliau katakan saya ingin sebenarnya orang belajar ilmu apa saja. Tanpa menyebutkan bahwa dia mengambil dari saya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memiliki kalimat yang semisal. Kata beliau, saya ingin tinggal di gang-gang kecil di kota Mekah. Kota Mekah dikenal punya gang-gang kecil, apalagi zaman dahulu karena di antara gunung-gunung. Supaya apa? Supaya saya tidak dikenali orang. Kalimat penutupnya luar biasa. Tutupi namamu, karena aku diuji dengan keterkenalan.
Ini penting untuk kita. Tutupi namamu karena aku diuji dengan keterkenalan. Hanya orang-orang hebat, orang-orang mulia seperti beliaulah yang paham bahwa keterkenalan adalah ujian berat. Bagaimana itu kita kejar hari ini? Jadi tidak semua karya kita harus diketahui orang. Kita wajib memiliki kerahasiaan. Kerahasiaan yang dibangun menjadi mentalitas di umat ini. Sehingga tidak semua hal harus disiarkan. Tidak semua data harus kita ceritakan dan kita berikan. Itu adalah merupakan bagian dari keberhasilan dalam meraih kemenangan keumatan. Salah satu karya terbesar dalam hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Fathu Makkah. Berhasil menaklukkan kembali kota Mekah, merebut kiblat muslimin dan membersihkannya dari kemusyrikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang keberangkatan untuk Fathu Makkah Ramadan tahun 8 Hijriah itu, Nabi hanya berpesan kepada salah satu istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diminta untuk menyiapkan perbekalan perjalanan beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu, mertua Rasul sekaligus ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, ketika datang ke rumah Aisyah melihat perbekalan Nabi sudah disiapkan, Abu Bakar heran bertanya, Rasul mau pergi? Karena Abu Bakar orang spesial. Mungkin orang lain tidak diberitahu, tetapi Abu Bakar tahu Nabi mau melakukan apa. Kali ini Abu Bakar tidak tahu, sehingga heran. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang menyiapkan itu pun tidak tahu Nabi kemana. Yang disuruh menyiapkan bahkan tidak tahu Nabi akan melakukan perjalanan kemana. Bahkan saat Nabi mengumumkan di hadapan seluruh sahabat, hanya diminta untuk bersiap. Kemana tidak tahu, berjalan siap saja. Yuk kita siapkan. Jadi bahkan rencana terbesar dalam hidup Nabi SAW, yaitu Fathu Makkah, semua orang tidak tahu mau kemana. Yang penting bersiap, kita akan melakukan perjalanan panjang. Perjalanan jihad. Bayangkan strategi itu. Dan terbukti bahwa Nabi SAW, Nabi perjalanan beliau 500 km dengan jumlah 10.000 orang itu tidak diketahui pergerakan sebanyak orang itu, baru bisa terbaca ketika sudah menjelang masuk kota Mekah. Dan kemudian Nabi menaklukkan dengan para sahabat kota Mekah tanpa perlawanan sama sekali. Kejarlah kesuksesan dalam hidupmu dengan cara bersembunyi. Dan biarkan puasa mengajari kita tentang ketersembunyian. Agar kita tahu bahwa tidak semua kebaikan harus kita viralkan. Dan harus ada sebagian kebaikan kita yang harus kita sembunyikan. Justru itu kata kunci untuk meraih kesuksesan. Ini inspirasi saya. Mana inspirasi?